Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel UAS, channel yang memotivasi umat. Di sini kita akan berbincang-bincang sedikit bersama Ustadz Azmi Khotib tentang cita-cita. Oh ya Ustadz, di sini ada teman saya yang ingin bertanya tentang cita-cita. Silakan. Ini namanya siapa? Kenalin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Sebagai seorang muslim, Ustadz, apakah boleh kita bercita-cita setinggi langit? Seperti contohnya menjadi presiden atau gubernur atau apa gitu, TNI misalkan. Itu menurut Ustadz tanggapannya gimana itu? Apakah Menurut Islam gitu Ustadz, menurut Islam itu gimana? langkah apa yang kita harus lakukan terlebih dahulu gitu Ustadz? Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Dengan izin Allah kita malam hari ini bisa berbincang-bincang dengan generasi muda, generasi yang masih hangat-hangatnya dengan berbagai macam keinginan atau cita-cita. Sebagai seorang muslim atau generasi muda Islam, apakah boleh kita bercita-cita setinggi langit? Di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan faiza azamta fatawakkal 'alallah. Apabila kamu punya keinginan, punya cita-cita, kemudian setelah itu kamu harus bertawakal kepada Allah. Jadi Islam tidak melarang orang untuk bercita-cita, mau jadi presiden, mau jadi menteri. Kenapa? Karena memang presiden sekarang itu kan dulu juga pernah muda. Bahkan presiden sekarang, Bapak Jokowi itu dulu kan dia nggak menyangka dia jadi presiden, ya kan? Tapi karena memang Allah Subhanahu wa taala menakdirkan beliau jadi presiden, terbukti beliau sekarang jadi presiden. Jadi walaupun presiden, walaupun wakil presiden, menteri, DPR, tentara, segala macam, mereka dulu pernah muda seperti anda-anda ini, ya. Jadi cita-cita harus tinggi. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, tetapi jangan lupakan bayang-bayanganmu di bumi. Maksudnya apa? Berangkat mencapai satu cita-cita itu harus dengan realita yang ada. Artinya apa? Ikhtiar yang nyata. Kalau kita ingin misalnya jadi tentara, ya, jadi ABRI, ikhtiarnya apa? Pertama, jaga kesehatan. Jangan merokok, ya kan? Jangan sering-sering ngopi. Terus jangan sering-sering berkeliaran kemana-mana. Jaga fisik, jaga kesehatan. Karena apa? Karena masuk tentara itu nggak gampang. Semua dicek. Kalau naik motor jangan kencang-kencang. Nanti kalau kecelakaan terus ada cacat, ya nggak bisa jadi tentara. Ya kan? Nah, diperiksa semua. Kalau ada bekas luka aja udah nggak bisa jadi tentara. Nah, jadi harus berangkat dari realita. Secara zahir jaga fisik, ya, rajin olahraga, ya, makan yang tidak berbahaya, ya, jangan sering-sering makan makanan yang banyak pewarnanya, pemanisnya, pengawetnya, karena itu akan merusak kesehatan. Nah, setelah itu fatawakkal 'alallah, banyak-banyak berdoa. Karena sehebat apapun usaha seseorang, sehebat apapun upaya seseorang, kalau Allah tidak mengizinkan nggak bisa. Kata Allah dalam Quran, barang siapa yang sudah diangkat oleh Allah derajatnya, satu negara bahkan satu dunia untuk menurunkannya, tidak ada yang bisa menurunkannya. Kalau Allah udah angkat. Tapi kalau Allah turunkan derajat seseorang, satu negara, satu dunia untuk mengangkatnya, dia tidak akan bisa terangkat. Dia tetap turun. Nah, ini keyakinan kita sebagai seorang muslim. Jadi, lakukan usaha ke arah cita-cita kita, kemudian banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah lewat sholat tahajud, ya. Jadi kalau memang ingin cita-citanya sukses, sholat tahajud nggak boleh ditinggal. Sholat hajat, ya kan? Sempatkan, bisa baik siang malam boleh sholat hajat itu. Setelah kita melakukan sholat hajat, kemudian kita minta, ya Allah, sampaikanlah cita-citaku.
kalau cita-citaku ini membawa keberkahan untuk diriku, keluargaku, bangsa, negara dan agamaku, nah, sampaikan ya Allah. Tapi kalau enggak, engkau pilihkan cita-cita yang lain bagiku. Nah, kira-kira begitu. Silakan kalau ada lagi pertanyaan selanjutnya. Jadi kita bisa menarik kesimpulan, jadi seperti langkah pertama kita itu adalah seperti ikhtiar ya Ustadz. Ya, Lalu berdoa, kemudian tawakal ya Ustadz. tawakal. Nah, jadi kata Allah dalam Quran, dalam surat apa itu, Allah menjelaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu berikhtiar, berusaha untuk merubah nasibnya, keadaannya Ustaz. Kenapa? Karena takdir Allah itu ada dua macam. Ada takdir yang Allah tempelkan kepada geraknya makhluk. Ya, kalau misalnya lapar, ya, ikhtiarnya apa? Ya cari makanan. Tapi makanan yang halal. Ya kalau ada orang lapar terus dia kepengen kenyang, laparnya hilang, dia nggak mau makan, nah ini orang stres. Katanya dia ingin banyak duit, tapi nggak mau kerja. Nah ini nggak benar. Kenapa? Karena takdir yang nempel pada diri manusia itu, setiap gerak manusia itu akan Allah beri nilai. Kata Rasulullah, gerakkanlah tubuhmu, pada setiap gerak tubuhmu itu ada keberkahan. Nah, begitu pula kalau kita mencapai cita-cita. Cita-cita kita apa, misalnya jadi tentara, ya kita harus mulai sekarang mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan di saat tes masuk tentara. Di samping menjaga fisik, rajin olahraga, ya kan, tubuhnya harus kekar, harus kuat. Nah, jangan kalau kita mau jadi tentara terus kita rokokan, kita sering begadang, terus ya maaf ya, udah nggak bujang lagi, nggak bisa jadi tentara. Sekarang kan banyak anak-anak muda, ya mojok sama ceweknya, bawa sana bawa sini, ya kan, kelihatannya masih bujangan, tapi bujang ayam, ya kan, bujang ayam apa maksudnya? Bujangan tapi udah nggak bujang lagi. Nah ini nggak bisa masuk tentara. Kita, oh ini udah nggak bujang, udah nggak perjaka, udah duda ini, walaupun belum pernah nikah, udah harus jaga itu ya. Di samping banyak. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, suatu bangsa, ya kan, sampai dia berusaha untuk merubahnya. Jadi kita harus berusaha keras nih. Ya, soal nanti berhasil atau tidak itu urusan Allah, hak prerogatif Allah. Supaya apa? Supaya kalau kita berhasil nggak sombong, nggak songong, kalau kita gagal nggak kecil hati, nggak putus asa, nggak sampai stres. Nggak sedikit loh orang mau jadi tentara misalnya nggak diterima, lalu stres, ya kan, dia pakaian tentara padahal nggak tentara, kan stres itu, ya kan, gaya tentara. Nah, oknum akhirnya ngaku-ngaku tentara gadungan. Nah, silahkan kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Sepertinya itu saja Ustadz. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Masya Allah, menjadi motivasi buat kita semua dan motivasi buat teman-teman kita semua. Nah jadi gini ya, ditambah sedikit. Silakan Ustaz. Untuk mencapai cita-cita tadi, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, ya kan? Tapi jangan lupakan bayang-bayanganmu di bumi. Ya, karena apa? Karena untuk saat-saat sekarang ini, untuk mencapai cita-cita itu terkadang tidak hanya membutuhkan keinginan saya, kadang-kadang juga butuh ini. Ya. Jadi jangan nanti kalau misalnya terbentur mau jadi tentara, terus ada administrasi ini dan itu, terus misalnya orang tua nggak kuat misalnya, lalu kita maksa orang tua, itu nggak boleh juga. Ya. Makanya diantisipasi mulai saat ini. Nah kalau seandainya keadaan keluarga kita lemah dari segi ini, ngerti ini nggak? Uang Ustaz. Nah, fulus, ya. Al-fulus hayatud dunia. Fulus itu adalah napasnya dunia. Orang kalau nggak punya fulus, bernapas sulit, ya kan? Tapi orang walaupun bengek, tapi duitnya banyak, bernapas lega.
Nah, kalau kita misalnya udah tahu keluarga kita misalnya dari segi fulus nggak begitu kuat, nah kita nabung apa sekarang? Nabung doa. Banyak-banyak berdoa sama Allah. Ya, kenapa? Ad-doa jabur rezeki wa daf'ul bala, kata Nabi. Doa itu adalah penarik cita-cita, penarik keinginan supaya terjadi dan menolak sesuatu yang kita tidak sukai. Jadi kalau misalnya kita lihat orang tua kita nanti akan kesulitan masalah fulus kalau kita masuk tentara atau jadi ini jadi itu, ya. Nah, mulai saat ini nabung doa. Bangun tengah malam jam 12, jam 1 atau jam 3, ambil air wudu, sholat tahajud 2 rakaat, doa. Ya Allah, tolonglah saya dalam cita-cita saya, ya Allah, tolong ya, tolong. Terus tiap malam itu nabung itu. Di saat-saat genting nanti, ya, maka doa itu akan datang mensyafaati. Diberi oleh Allah kemudahan. Ya, begitu pula dengan para penonton sekalian, ya, mungkin juga ada anak muda yang nonton. Ya, silakan Anda bercita-cita tinggi. Tapi jangan lupakan bayang-bayangan Anda ada di bumi. Orang berangkat untuk mencapai cita-citanya harus dengan realita, nggak boleh instan, nggak boleh maksa. Soalnya segala sesuatu yang instan dan maksa akhirnya tidak baik. Konslet akhirnya, ya. Nah, silakan. Ada pertanyaan lagi? Sudah, seperti itu saja yang baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Sangat memotivasi kita semua. Semoga bisa menjadi langkah kita semua. Amin. Agar tidak tersesat saat kita kalau menuju. Kalau udah selesai ditutup. Ya, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.